Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang biasa berjumpa saya, karena maklumlah saya sebagai konselor dan mediator konflik keluarga. Alhamdulillah teman-teman, saya malam ini bertempat di Excelso Sekupang, bertemu dengan salah satu kiai tamu ya dari Kabupaten Natuna. Nah, kita tahu ya, Natuna ini merupakan ujung utara ya kalau Indonesia ini. Jadi kalau kita misalnya teman-teman yang di Jawa atau di Kalimantan mau ke Natuna, nanti bisa silaturahmi dengan beliau. Nama beliau ini kalau nggak salah Budi Nur Hamid ya. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jannah. Nah, untuk kita ketahui, Natuna ini merupakan kabupaten yang sangat terkenal karena memang wilayahnya berada di Laut Cina Selatan ya, kalau tidak salah Laut Cina Selatan. Dan beliau ini pemimpin pondok pesantren terbesar di Kabupaten Natuna untuk saat ini, betul gitu ya. Untuk saat ini adalah terbesar, mudah-mudahan ke depan selalu besar. Amin Allahumma amin. Kita menyapa beliau dulu. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Ya, salaman dulu lah. Terima kasih. Pak Ustadz, atau saya sebut apa Pak Ustadz itu kiai aja. Pak Ustadz. Natuna ini kan merupakan kabupaten yang paling jauh. Hampir tidak ada orang dari Jawa, kabarnya Ustadz dari Jawa, yang mau ke Natuna. Itu kira-kira dulu kok bisa pergi ke Natuna itu siapa yang ngajak? Atau digaji orang, atau ada panggilan tersendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Aryono yang saya muliakan, terkait pertanyaan apa ya, kita jauh-jauh dari seberang Seberang itu Jawa kan? seberang Jawa menuju ke Natuna bagian utara, mungkin juga apa ya, takdir ya, Takdir. yang jelas takdir Allah apa tempatkan di Natuna, itu yang jelas. Kemudian kalau hal-hal yang lain mungkin juga kita apa ya, ada sedikit ilmu, mungkin kita niatkan dakwah. Dan Ustaz, siapa yang ngajak ke Natuna dulu? Apa karena menikah dengan orang Natuna? Kami menikah dengan satu kampung walaupun beda kabupaten, jadi masih di Jawa. Ponorogo ya? Istri Madiun, Istri Madiun, saya Ponorogo. Ponorogo. Kemudian ke Natunanya itu kebetulan dulu ada MTQ Provinsi Pulau Riau Oh iya. yang tuan rumahnya adalah Natuna. Jadi Tahun berapa itu ya? 2007 2008. Pak Daeng Bupati ya. Oh iya. Dalam rangka itu Kita pernah jadi peserta utusan Natuna gitu. saya pelatih. Oh pelatih, ya. Di kabupatennya peserta tapi tidak juara satu, kan tidak Iya. ikuti ajang di Tahun 2007 saya. jadi anak didik alhamdulillah waktu itu ikut kompetisi di tingkat provinsi. Oh. Itulah awalnya kita ya niat menyebarkan ilmu tadi. Kebetulan ada sepeda dengan kegiatan musyawarah Lantaran ya. Kemudian gini Ustaz, dulu awal-awal dirikan pondok itu memang pemerintah daerah yang punya ide atau tokoh atau kita sendiri? Sebenarnya dulu itu ada bangunan, satu bangunan yang mungkin peruntukannya adalah untuk pesantren, tapi karena memang posisi
pesantren itu belum ditempati. Oh, memang dari awal peruntukan untuk pesantren. Belum ditempati. Kemudian awalnya juga belum pesantren, kami TPQ dulu. Jadi ada dua anak tetangga yang tempat kami tinggal ngaji ke rumah Ya. kontrakan saya. Kemudian lama kelamaan semakin banyak, kemudian kita menggunakan pesantren itu, kita kembangkan. Dan waktu itu belum menginap. Jadi seiring perkembangan kita coba program pesantren seperti inilah. Ada nginap, nama pesantren ya harus nyantri di pesantren, tinggal di pesantren. Alhamdulillah dari 10 20 anak, kemudian pesantren itu bisa eksis lah, walaupun hanya sebatas 10-20 santri yang tinggal di pondok pesantren. Berarti mulai anak nginap tahun berapa? Anak nginapnya semenjak 2009 ya. 2000. Oh, berarti hanya 2 tahun saja yang tidak nginap. Ya, 2 tahun itu masa perintisan tadi, ngaji ke rumah awalnya. Kemudian ya, coba kita, karena memang untuk nyantri di pesantren itu saya kira masyarakat masih Masih jarang lah ya. masih jarang. Jadi kebanyakan masih pulang balik, kalaupun sekolah ataupun TPQ kan biasanya masih pulang balik dulu. Kita coba kasih pengertian seperti ini program pesantren. Alhamdulillah ada sebagian yang untuk di pesantren. Kemudian seiring perkembangan, waktu itu masih pesantren saja. Iya, Jadi iya. belum ada sekolah formalnya. Berarti apa istilahnya? Salafiyah. Salafiyah ya, salafiyah. Jadi kita mengacu pada pesantren salafiyah yang mata pelajarannya ya terus bidang agama, dan waktu itu terkhusus lagi bidang tahfidzul Quran. Kemudian tahun 2013-14 tahun ajaran itu Ya. untuk mengembangkan pesantren ini kita coba ya, sebenarnya kita dirikan sekolah formal yang berbasis pesantren. Ini setingkat SMP, Berarti di bawah dinas. di bawah dinas, Ya, sekolah Pemda, di ya. bawah dinas pendidikan. Dan itu pesantrennya ya tetap di bawah koordinasi dengan Dan agama. agama. Hanya sekolahnya aja ya. Alhamdulillah sampai sekarang pesantren kita terus eksis. Ngomong-ngomong, santri yang nginap berapa, yang pulang berapa? Untuk saat ini yang menginap itu hampir 80%-nya dari jumlah keseluruhan. Ya. Keseluruhan itu 269. 269 Yang seluruh. nginap seluruhnya. Ah, Jadi yang nginap ataupun yang tidak nginap. Yang tapi 80% yang nginap. 80% yang nginap, sekitar 190 lebih yang nginap itu. Dari latar belakang yang mondok di situ, apakah 100% orang Kabupaten Natuna atau ada dari luar? Untuk sekarang ini sudah dari beberapa kabupaten kota yang lain, termasuk Anambas. Wanambas ada? Anambas, kemudian Tanjung Pinang juga ada. Luar biasa ya. Nah, mungkin yang Tanjung Pinang ini karena ada saudara di Sirangai, di Natuna. Oh, karena ada saudara di Natuna. Nah, walaupun orang tuanya mukimnya di Tanjung Pinang, nah, kebetulan ada saudara, mungkin juga ada persepsi orang tua ya, supaya jauh ini lebih anaknya lebih mandiri, tidak cengeng, sehingga mungkin Tanjung Pinang juga ada juga pesantren. Iya ya. Itu mungkin tujuannya untuk lebih anaknya lebih mandiri, sehingga dipesantrenkan di pesantren. Begini Ustaz, biasanya kan pondok pesantren itu akan besar ketika mendapat dukungan. Kalau dukungan masyarakat Natuna ini sendiri bagaimana? Terutama yang sekitar. Alhamdulillah secara moral tidak masalah. Tidak Mungkin masalah. 100% sangat mendukung. Dan itu Tapi ada juga nggak yang istilahnya masyarakat gotong royong ikut membangun pondok atau minimal bersih-bersih gitu? Iya,
Bahkan juga dari kelurahan itu ada juga program bersih-bersih pesantren kemudian bakti. Kemudian dari kemarin itu apa namanya, dari Kementerian Agama juga ada dalam rangka Hari Santri. Oh, yang kemarin hari santri itu mungkin karena itu pondok dianggap pondok yang terbesar lah mungkin ya. Ya, jadi Iya, iya. untuk tadi untuk dukungan masyarakat saya kira sangat alhamdulillah sangat antusias untuk memondokkan anaknya, mendukung anak-anaknya untuk pesantren di Nurul Jannah secara moral lah, secara moral alhamdulillah. Terus gini Ustaz, kan banyak pondok pesantren itu di tempat lain ya, kadang-kadang disupport habis oleh pemerintah. Saya mohon informasi dulu nih, untuk pemerintah daerah tuh sudah membantu dalam bentuk apa saja kira-kira? Alhamdulillah untuk Pemda itu sudah membantu asrama ya, asrama Putra. Putra. Karena waktu itu kita memang pembangunannya harus melalui musrenbang kelurahan, kita juga masuk dalam musrenbang. Itu satu paket asrama putra dan asrama putri. Namun karena mungkin kondisi COVID ini, kita yang sudah terrealisasi asrama putra. Gitu ya. Kemudian nih Zat, saya melihat kan ada gedung sekolah ya kemarin yang perlu dibenahi, kalau asramanya mungkin sudah bagus. Harapan Pak Kiai lah Pak Ustadz terhadap para donatur, kalau mau ada yang nyumbang misalnya, itu kira-kira apa saja yang sangat dibutuhkan yang mendesak? Kan kalau pemerintah itu kan dananya terbatas, apa dalam bentuk buku, apa mukena, mobil atau apa kira-kira yang sangat dibutuhkan saat ini? Untuk saat ini lokal untuk pembelajaran juga kurang sebenarnya, tapi kami bisa siasati dengan memakai ruang aula dengan bentuk lesehan macam-macam. Oh, masih ada yang lesehan ya? Masih sekitar 4 kelas lesehan. Oh, 4 kelas lesehan ya? 4 kelas lesehan, dan kita siasati dengan membeli meja yang panjang macam orang-orang dulu lah. Iya, iya, iya. Nah, itu sebenarnya lokal ini kita masih sangat membutuhkan. Namun yang tidak kalah pentingnya kami sekarang ini kami upayakan adalah pembangunan surau atau masjid, karena memang masjid itu saya kira merupakan basis apa, pesantren lah. Hidup pesantren adalah masjid. Kalau masjid apa pesantren tidak ada masjidnya, rasanya Bagaimana? belum memenuhi syarat rukunnya. Bentar, bentar. Terus begini Tad, saya kemarin ketika berkunjung itu saya lihat di belakang tuh masjid. Ya. Nah, itu masjid itu kan bukan terbengkalai ya, mungkin proses pembangunan. Itu kira-kira bangunan pemerintah apa swadaya atau bagaimana? Untuk masjid kami itu memang swadaya murni, Bukan pemerintah. bukan pemerintah. Artinya kan begini, kalau sedang dibangun pemerintah, anggarannya sudah jelas, kan tidak mungkin masyarakat nyumbang. Yalah, artinya mana tahu nanti yang mendengarkan YouTube ini ada orang yang mau nyumbang, itu kan boleh. Sebab kalau proyek pemerintah kan tidak boleh campur aduk, gitu kan? Artinya kalau ada yang nyumbang semen, batu, besi itu boleh-boleh saja masyarakat. Alhamdulillah kami sangat ini ya, sangat apa, berterima kasih bagi para donatur yang sudah ataupun yang akan mungkin ya, yang akan membantu kami, karena memang surau atau masjid ini memang swadaya kita sendiri. Jadi memang itu murni dari masyarakat, dari jemaah, dari santri, dari wali santri. Saya kira siapapun bisa ikut andil untuk pembangunan surau untuk masjid atau pesantren Nurul Jannah. Terus begini Ustaz, kan banyak pondok pesantren itu gagal bukan karena dukungan masyarakat, dukungan daerah, tapi keluarga nih. Kira-kira keluarga
istri dan anak nih dukung nggak kita di Natuna? Aku ngajak balik terus nih Jawa. Nah kalau itu sebenarnya kami memang apa, bukan karena istri atau siapapun, saya sendiri dalam benak hati kecil itu tetap ada ya keinginan kita untuk pulang kampung, mengabdi di kampung kita sendiri. Nah, itu masih tetap ada. Tapi alhamdulillah apa namanya, karena memang masyarakatnya juga sangat antusias. Pernah Ustaz dulu istilahnya kalau pesantren ini tidak maju saya balik Jawa. Nah, Pernah terlontar dalam wajar hati. seorang istri kan, apalagi jauh pulang. Alhamdulillah dengan seperti itu kok jadi maju. Jadi seakan-akan kan Allah kabulkan doa Motivasi kita, ya. motivasi itu Allah berikan apa namanya kemudahan, sehingga mungkin menambah semangat kami, Nah, keluarga ataupun para pendidik yang lainnya yang mungkin ya sama-sama perantau, mungkin sama walaupun mungkin juga pendidik yang apa namanya penduduk daerah, penduduk asli, dengan meningkat ini tentu juga ya. semakin semangat dalam apa mengembangkan pesantren. Berarti intinya istri mendukung lah ya. Terus ini ya terakhir, kan ada isu pesantren dalam tanda kutip negatif ya, karena ada isu-isu yang di Bandung atau di mana. Ada nggak kira-kira yang sampai ke telinga Ustadz gara-gara yang kejadian di Bandung khususnya, kan banyak juga kejadian yang tidak baik menghantam pondok. Ada nggak kira-kira wali santri yang memang menarik santrinya, takut santrinya dicabuli kiainya, khususnya di pesantren itu? Ada nggak tuh kira-kira? Kalau saya dengar sendiri tidak ada ya, Tidak. alhamdulillah tidak ada. Artinya tidak ada santri yang ditarik? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira juga itu sih wajar ya, orang tua khawatiran mereka. Kebetulan kami juga tidak hanya santri putra ya, santri putri juga. Tapi kita di pesantren Gunung Jaka ini kita terapkan seketat mungkin juga pergaulan antara laki dengan perempuan, begitu juga antara ustadz dengan santriwatinya juga tetap menjaga jarak, tetap menjaga apa namanya supaya ya tadi jauh dari godaan setan. Iya, Kita iya. juga mohon doanya kita semua semoga selalu kita diberikan keimanan, keislaman, sehingga kita mampu untuk mendidik anak-anak kita, santri-santri kita dijauhkan dari hal-hal yang Negatif ya. yang negatif. Ini Ustaz terakhir ya, ini dari awal. Coba jelaskan Ustaz, waktu dulu kecil SD-nya di mana, FI-nya di mana, aliyahnya di mana, sehingga menjadi kiai besar, gimana ceritanya? Bukan ya bisa tapi Iya. dulu memang SD, jadi kami sekolah SD 6 tahun. Setelah itu kami dipondokkan, itu ulang tahunnya MI. Jadi MI, setelah itu MTS di Pondok Pesantren Hasanul Hidayah Bajang Balong Ponorogo. Jam Balong Ponorogo. Kiai siapa itu? Kayaknya Kiai Haji Muhammad Makruf Mukhtar. Tapi itu bukan pondok ya? Pondok Oh, pondok ya? pesantren yang ada di MI sama MTS-nya. Kemudian Berarti pernah SD juga? ya itu tadi ulang ibaratnya SD selesai ke pesantren Berarti- ulang lagi MI gitu. Itu semua emang sekolah ini. Ya, makanya agak telat. Iya, jadi bukan double kan kalau di Jawa tuh biasa pagi SD, siang MI ini tidak. SD-nya di rumah masih kecil kan, Oh, masih belum iya, pondok, iya. masih ikut orang tua. Ah. Setelah SD tamat dipondokkan, cuman kita masuknya masih setingkat MI, Oh. MI dan melanjutkan MTS. Kemudian Setelah aliyah, itu Pak. ya kita setelah itu kita di Kudus. Kudus, pesantren apa Ustaz? Pesantren Ar-Raudhatul Mardiyah. Jadi Al-Raudhatul Madiyah. di lingkungan
Menara Kudus Oh, lihat Menara Kudus. Kota itu berarti? kota. Jadi di Kudus ini kan banyak pondok pesantren tahfidz termasuk dari Arwani di Iya, Arwani. utara Menara. Hmm. Utara kami Nah, pondoknya di Arwatul Mardiyah di sebelah selatannya Menara Kudus. Jadi tangga sebenarnya. Dan di pondok ini, pondok Quran ini bebas Ustaz. Iya. Artinya kita istilahnya ada tabarukan. Walaupun pondok di Mardiyah, Arwatul Mardiyah bisa nanti ngaji ke ya biasa. biasa kayak gitu. Artinya dan terbuka. Iya, iya. Artinya tabarukan pada para masyayikh, para kiai itu bebas. Di samping itu kami sering kan dulu kan kalau di pesantren di Jawa itu ada sistem pesantren kilat di Ramadan. Iya, iya, iya. 40 hari sebelum Ramadan mulainya mengatakan kitab Bukhari, Muslim, kitab kilatan, pesantren kilat tadi. Jadi kita ada juga di jenis Datul Muna, jenis Ponorogo, dan pernah juga di pesantren Al-Hikam Bendo Pare Kediri Jawa Timur. Kemudian juga pernah juga mondok di pondoknya Kiai Ali Wafa Torikoh. Naksabandi. Alhamdulillah dan berkahnya para Tak, kiai. Ustaz Ali Wafa Jawa Timur. Oh, Jadi, berkahnya para kiai sedikit-sedikit kita terus ya, memang cita-cita ingin jadi ustaz kesasar. karena mondok itu otomatis ya. Ya, otomatis. Karena memang kan kalau pesantren betul-betul lulusannya ya minimal ustadz. Oh, iya. Kalau guru ngaji, kalau harapan saya kira jebolan-jebolan pesantren memang kiprahnya harus ke sana ya. Iya, iya, iya. Untuk mengamalkan ilmunya memang harus menjadi guru ngaji, bisa mendirikan madrasah, buat pesantren untuk menghidupkan. Oke, terima kasih Ustadz Budi Nur Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Nurjana. Teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya para ustadz, ini salah satu contoh seorang pejuang dari Jawa Ponorogo, itu kan, istrinya Madiun, sengaja merantau ke Natuna. Dengar Natuna aja udah ngeri gitu. Nah, apalagi puang Jawa. Bayangkan naik pesawat kadang-kadang jauhnya luar biasa. Kalau dari Ponorogo biasanya ke Surabaya dulu itu dah ya, naik pesawat. Surabaya, Jogja juga Surabaya, bisa, Jogja, Solo bisa ya. Solo bisa. Ke Batam Biasanya dulu. kalau dulu harus ke Jakarta dulu. Jadi Ke Jakarta dulu ya. Jogja, Jakarta, Batam, Batam Natuna. Batam Natuna. Kalau naik kapal laut dari Batam sekitar 24 jam, itu pun gelombangnya kadang 7 meter. Kalau kapal laut 4 hari, 3 hari 4 malam Dari Surabaya. dari Surabaya. 3 hari, luar biasa. Dan untuk teman-teman ketahui, di Natuna ini juga ada daerah Tran ya, SP1, SP2. Mereka adalah pejuang. Oleh karena itu mari kita doakan Ustadz Budi Nur Hamid beserta keluarga, beserta seluruh pimpinan pondok dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran. Amin Allahumma amin. Tentunya kepada semua mari kita dukung beliau supaya beliau betah. Karena kadang-kadang lama-lama kalau istri ini tak betah, minta pulang juga. Oleh mari kita dukung. Salah satu dukungan itu selain doa, mana tahu nanti ada yang mau nyumbang semen, nyumbang besi, nyumbang buku, nyumbang apapun. Karena pondok ini bukan milik pemerintah, tapi milik masyarakat. Yang butuh bisalah nanti minta nomor WA beliau ke saya. Nanti saya berikan, mana tahu ada yang menyumbang. Pondok terbesar di Kabupaten Natuna, mudah-mudahan eksis selalu. Demikian Ustaz, mudah-mudahan perjumpaan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.